Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kami masih bisa mempresentasikan materi kami dengan judul Lembaga Pengelolaan Wakaf. Jadi sebelum berlanjut ke pembahasan materi, pertama-tama perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah, saya selaku pemateri pertama, dan rekan saya bernama Nur Haslinda. Jadi untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian wakaf. Nah, wakaf dalam bahasa Arab itu adalah berasal dari kata jamak aukaf, di mana artinya adalah perbuatan yang dilakukan atau wakif atau pihak yang melakukan wakaf. Nah, di mana maksudnya ini adalah untuk menyerahkan sebagian atau untuk keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya. Sedangkan wakaf dalam pengertian secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jahan, menahan atau pemilikan asal tabisul, lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum. Lalu menurut Imam Malik berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan kepada pemilik wakaf. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan dan manfaatnya berlaku untuk umum. Selanjutnya adalah dasar hukum wakaf. Nah, sebenarnya tidak ada dalam ayat Al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, dan yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Quran yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Dan ayat-ayat yang dipahami di sini adalah surah Al-Hajj ayat 77, di mana yang artinya perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Dan Quran surah Al-Imran ayat 92 yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahui. Dan yang terakhir adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 26 yang artinya di mana perumpamaan. Nah, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir berni yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir menumbuhkan 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendaki, dan Allah Maha Kuasa, karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Mungkin itu saja dari saya alihkan ke pemateri kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haslinda, NIM 21203086220101. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan wakaf dan juga perkembangan dan pengelolaan harta wakaf di beberapa negara muslim, dan juga strategi pengelolaan wakaf dan prospek kendala dan strategi. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, adapun prinsip-prinsip pengelolaan wakaf yang perlu kita ketahui bahwasanya ada 5 poin penting prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Yang pertama yaitu prinsip keadilan dan prinsip kemanfaatan. Yang kedua, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Yang ketiga, nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang keempat, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakif dilakukan secara produktif. Yang terakhir yaitu jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, adapun perkembangan dan pengelolaan harta wakaf di beberapa negara muslim. Perlu kita ketahui bahwa pada tahun 1983-an telah berkembang pemikiran tentang inovasi dan pengembangan wakaf di dunia Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa peran lembaga wakaf sangat besar bagi pembangunan umat di masa yang akan datang.
khususnya bagi negara-negara berkembang. Inovasi pengelolaan wakaf telah terjadi antara lain di kota Kuwait, Qatar, Emirat, Jordan, Arab Saudi, Mesir, Turki, Bangladesh, Malaysia, Singapura, bahkan Eropa dan Amerika. Adapun pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Wakaf antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf rumah sakit. Salah satu di antaranya adalah rumah sakit yang didirikan pada tahun 1843 di Istanbul oleh ibu dari Sultan Abdul Majid yang kemudian dikenal dengan Besmil Alan Khalid Sultan Guraki Muslim. Saat ini rumah sakit tersebut masih merupakan salah satu rumah sakit modern di Istanbul yang memiliki 1.425 tempat tidur dan kurang lebih 400 dokter, perawat, dan staf. Yang kedua yaitu pelayanan pendidikan dan sosial. Pada saat ini Turki tetap mempertahankan kelembagaan Emirat. Lembaga ini sudah dikenal sejak zaman Turki Utsmani. Beberapa pembangunan wakaf juga digunakan untuk asrama mahasiswa yang tidak mampu. Tercatat ada 50 asrama di 46 kota yang menampung lebih kurang dari 10.000 mahasiswa. Selanjutnya, adapun strategi pengelolaan wakaf. Perlu kita ketahui bahwa ada 3 poin penting strategi pengelolaan wakaf. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran dan kemauan orang untuk berwakaf. Yang kedua, meningkatkan profesional dan keamanan nashir dan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Yang terakhir yaitu menjadi seluruh harta benda wakaf menjadi produktif sehingga hasilnya dapat disalurkan kembali. Adapun materi yang terakhir yaitu prospek, kendala, dan strategi. Kini berkembangan wakaf di Indonesia semakin lama semakin menunjukkan hal positif. Dalam artian, semakin berkembang hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya dana wakaf yang diterima. Apalagi sekarang untuk berwakaf di luar daerah tidak perlu susah payah untuk datang ke Wakaf Indonesia karena BWI sudah memiliki jaringan yang luas bekerja sama dengan bank-bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalah, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BPD Jogja Syariah. Dengan adanya jaringan tersebut, jika kita ingin berwakaf melalui bank-bank tersebut. Untuk kendala yang paling utama, kendala dari segi penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf itu sendiri. Salah satunya kesadaran masyarakat akan berwakaf. Hal ini terkait pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa lembaga wakaf sebagai lembaga zakat dan tidak ada konsekuensi hukum yang mengingat kepada individu untuk mewakafkan sebagian hartanya. Kemudian nasir yang mungkin tidak kreatif dan ahli dalam pengelolaan wakaf. Baik, itu saja materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Mensana Incorpore Sano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.